3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan materi tentang bioetika. Bioetika berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan etos yang berarti norma-norma atau nilai-nilai moral. Bioetika merupakan studi interdisipliner tentang masalah yang ditimbulkan oleh perkembangan di bidang biologi dan ilmu kedokteran, baik skala mikro maupun makro, masa kini dan masa mendatang. Bioetika mencakup isu-isu sosial, agama, ekonomi, dan hukum bahkan politik. Bioetika selain membicarakan bidang medis seperti abortus, euthanasia, transplantasi organ, teknologi reproduksi butan, dan rekayasa genetik. Membahas pula masalah kesehatan, faktor budaya yang berperan dalam lingkup kesehatan masyarakat. Bioetika mulai diteliti pertama kali oleh Institute for the Study of Society, Ethics, and Life Sciences, Hastings Center, New York pada tahun 1969. Saya Junior TB ingin melanjutkan materi kami yaitu biotek pada tanaman dan tumbuhan. Kompetensi dan komplementer antara tanaman. Kompetensi akan terjadi apabila antara tanaman membutuhkan hara, air, dan sinar matahari. Untuk mendapatkan hasil tanaman yang maksimum diperlukan luas daun yang maksimum untuk dapat memanfaatkan sinar matahari, hara, dan air yang tersedia secara maksimum. Jarak tanaman yang sempit mengurangi hasil pertanaman, sedangkan jarak tanaman yang lebar akan mengurangi hasil total persatuan luas karena jumlah tanaman lebih sedikit. Oleh karena itu, jarak tanaman optimum sangat penting dalam praktek budidaya tanaman. Akan tetapi dalam kasus penanaman tanaman yang berbeda secara bersamaan, seperti penanaman campuran, hasil menjadi lebih baik. Sebagai contoh penanaman bersama tanaman legumen dan serealia. Kompetensi antara gulma dengan tanaman, yaitu gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di mana mereka tidak dikehendaki baik waktu maupun tempatnya. Gulma dapat menurunkan hasil tanaman karena berkompetensi dengan tanaman dalam hal mendapatkan air, hara, dan cahaya matahari. Di samping itu, keberadaan gulma di antara tanaman menyebabkan peningkatannya biaya, tenaga, untuk menyiang dan biaya untuk peralatan, mempersulit panenan, menurunkan kualitas dan pemasaran, menjadi tanaman inang serangga, fungsi, virus, dan bakteri. Beberapa jenis gulma meracuni manusia dan ternak. Di samping itu, gulma juga akan menutup saluran drainase dan menghalangi aliran air dalam pan dan sungai. Pengendalian gulma harus dilakukan untuk mendapatkan aliran air dalam pan dan sungai. Pengendalian gulma harus dilakukan untuk mendapatkan hasil tanaman yang tinggi. Sedangkan tanaman dan parasit. Parasit tanaman untuk dapat hidup tergantung pada tanaman inangnya. Dalam keadaan yang menguntungkan, parasit berusaha untuk mempengaruhi komunitas tanaman. Sebagai contoh parasit yang berfungsi, bakteri, virus, dan sebagainya, menyebabkan jenis penyakit yang berbeda pada tanaman pertanian. Mikroorganisme untuk memperoleh makanan melalui perombakan tanaman-tanaman yang sudah mati, dan sisa-sisa hewan saprofit, atau dengan menyerang tanaman dan hewan yang masih hidup, parasit. Saya Indriani dari kelompok 10 akan melanjutkan materi kami yaitu manfaat bioetika dalam berbagai kehidupan. Adapun manfaatnya yaitu membangun jembatan antara ilmu pengetahuan dan humaniora atau kemanusiaan, membantu kemanusiaan tetap hidup, selamat, dan lestari serta menyempurnakan dunia secara
Biotika merupakan studi interdisipliner tentang masalah yang ditimbulkan oleh perkembangan di bidang biologi dan ilmu kedokteran, baik skala mikro maupun makro. Masa kini dan masa mendatang, biotika mencakup isu-isu sosial, agama, ekonomi, dan hukum, bahkan politik. Biotika selain membicarakan hukum medis, membahas pula masalah kesehatan, faktor budaya yang berperan dalam membentuk kesehatan masyarakat. Biotika memberi perhatian yang besar pula terhadap penelitian kesehatan pada manusia dan hewan tersebut. Saya atas nama Saniar di sini saya akan membahas bagian D, kontribusi biotika bagi kehidupan dalam biosfer. Nah, langsung saja di sini saya akan membahas apa itu biosfer. Biosfer adalah sistem ekologi global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan bumi. Biosfer dipostulatkan telah berevolusi, dimulai dengan proses biofoiesis atau kehidupan yang diciptakan secara alami dari benda mati, atau dengan proses biogenesis atau kehidupan yang diciptakan dari makhluk hidup. Contohnya seperti senyawa organik sederhana. Biosfer dianggap telah berlangsung selama 3,5 miliar tahun dari 4,5 miliar tahun usia dari bumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.